Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman wartawan yang sudah hadir. Boleh aku minta tepuk tangannya biar kita lebih semangat di siang hari ini. Terima kasih ya. Aku mau minta kesediaan teman-teman yang di sebelah sini boleh agak ke sana aja. Kita penuhin di sisi sebelah sana supaya bisa lebih lurus menghadap ke depan dan lebih enak juga nanti lihatnya, oke. Terima kasih banyak loh untuk teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan waktu datang di dialog gue hari ini. Pastinya kita akan bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan beberapa penjelasan mengenai Vindesport yang ke-6 yang akan diadakan di hari Jumat depan, tepatnya pada tanggal 17 November. Dan bukan cuma teman-teman aja yang hadir di acara ini, ada yang hadir online juga. Ini teman-teman wartawan dari Malaysia, hai. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat. Dan mungkin walaupun kita terbatas ya secara jarak, tapi semoga vibes-nya, keseruannya, kesenangannya, dan deg-degannya nyampe juga di sana. Oke, hari ini kita mau ngapain aja? Yang jelas kita pasti akan mendengarkan pemaparan yang tadi aku bilang dari Mas Desta dan Mas Vincent. Mas Vincent juga sebagai atletnya dan nanti juga ada perwakilan atlet dari ganda putra, dari ganda campuran yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dan perlu aku sampaikan juga acara ini pastinya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sponsor, para sponsor yang sudah bekerja keras juga bersama dengan kita. Di antaranya adalah Bank BJB, Nippon Paint, Lifebuoy, Oval, Ellipse, Walls, RH Ultimate Hair Center, Saf & Co, dan Yamaha. Tepuk tangan dong buat kita semua, yeay. Terima kasih sponsor kata Mamet ya, ini namanya Mamet, oke. Sebelumnya gue juga mau mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk kita semua. Semoga kita sebagai anak-anak muda, saya dan kalian semua bisa terinspirasi dari semangatnya para pahlawan yang pantang menyerah. Amin. Semuanya semangat dong, mana suaranya? Panas, iya tapi lumayan kok kita ketutupan pohon. Jadi semoga kita bisa semangat sampai akhir acara. Oke. Langsung aja kali ya. Cek, oke. Langsung aja kita panggilkan Bapak Komisaris yang akan berkomentar nanti di sepanjang acara Vindesport ke-6 nanti di Tepok Bulu 2023. Dan dia adalah, udah siap belum sih Mas Desta ya? Oke siap. Dedi Mahendra Desta. Silakan menuju ke panggung Mas Desta. Oh iya teman-teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk teman-teman yang mungkin berencana untuk menampilkan di live di sosial media, mohon dipending ya. Supaya kita live-nya nanti di YouTube Vindes aja dulu gitu, oke? Semoga nanti gak ada double-double live hari ini. Mas Desta di sebelah kiri boleh, apa kabar Mas Desta? Alhamdulillah baik. Oh lagi viral ya sekarang, Des Boy. Oh iya. Oke, Mas Desta kembali hari Jumat nanti menjadi komentator setelah skip main tenis jadi atlet. Terus kemarin volley jadi atletnya juga dan sekarang kembali berkomentar. Gimana Mas Desta? Menyenangkan sekali ya akhirnya Vindesport. Ini gue memang juga menunggu-nunggu Tepok Bulu 2 ini udah cukup lama rencananya kan. Kita mau lawan siapa, jadi senang aja gitu akhirnya terwujud. Dan emang sudah menantikan aja kira-kira gue akan komentar apa nih sudah gue siapin semua. Oh luar biasa sekali. Dan komentar-komentar gue akan gue siapin yang pedes banget. Oh gitu. Iya, yang mungkin akan menyakiti hati pemain-pemain gitu. Oh menyakiti hati partnernya dong? Vincent sendiri. Vincent sendiri. Oh. Ya. Target. Oke, bersama siapa aja Mas Desta kalau boleh di spill? Panas ya? Masa sih? Lampu nih. Lampu burung puyuh. Lucu terus, Mas Desta bareng sama siapa aja nanti jadi komentator? Nanti ada pemain, ada Gracia Poli, ada pemain legend juga Mas Icuk Sugiarto, dan juga ada dari Malaysia ada seniman bernama Noh Saleh. Wah luar biasa, dan nanti mungkin aku pengen Mas Desta menjelaskan siapakah Noh Saleh ini di balik Tepok Bulu 2023 ya. Penting juga tuh kayaknya Mas Desta, oke. Siapa dia itu? Jangan gitu, oh, iya, kan kemarin udah teman-teman saya. Iya. Apa tuh Mas? Jaon. Oh iya, oke. Karena sudah ada Mas Desta di sini, kita mau panggilkan aja langsung dua orang yang akan bermain
di Tepok Bulu 2023. Yang pertama adalah Mas Vincent Ryan Rompis. Kesandung. Kesandung. Kayaknya itu Saja sengaja. Vincent nih. Iya, apa kabar Kak Vincent? Baik, Wah, alhamdulillah. Salaman, luar biasa. Ini dia atlet yang akan diadu nanti. Diadu. Diadu. Iya, oke. Mas Vincent sebagai perwakilan dari ganda putra, Ya. sekaligus mewakili partnernya yaitu Mas Duta. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada para wartawan tentang game yang akan diselenggarakan di hari Jumat nanti? Iya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media sudah menyempatkan waktunya untuk hadir siang hari ini di Preskon Tepok Bulu 2023 Vindesport ke-6 yang akan menggelar dua pertandingan ganda putra. Saya dan Duta si Lawan Seven akan bertanding melawan Fadli Datu Imran. Fazli. Yes. Ya, sama Imran ya. Imran Betul. Amir. Bukan. Oh, bukan. Almarhum Itu almarhum. Ya. Dan ganda campurannya nanti akan ada Arya Saloka yang akan berduet dengan Ziva Magnolia. Akan juga bertanding melawan ganda campuran dari Malaysia. Atu Zero ya. Dan Atita. Dan Atita Haris. Atita Haris. Ya, itu Ya. dia sih. Oke. Kurang lebih sih ya semoga kita bisa lagi-lagi menyuguhkan sebuah hiburan, sebuah pertandingan, sebuah sportainment yang seru, yang bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi dan juga memberikan efek positif lah buat dunia hiburan. Yes. Dan juga dunia olahraga tanah air. Setuju, oke. Sudah ada perwakilan dari ganda putra, sekarang kita sambut ini perwakilan dari ganda campuran. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka, tepuk tangan dong. Waduh. Cowok kretek nih, cowok kretek. Mas Lubas, sama dong. Aduh. Mas Arya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah tadi malam latihan capek banget sampai malam ya. Iya lumayan. Jadi teman-teman wartawan mereka ini udah latihan selama kurang lebih 3-4 kali lah ya. Dan semuanya berjalan dengan baik, mereka sehat dan kita doakan juga sampai hari H nanti sehat. Amin. Kita mau ngomongin tentang Istora dulu karena ada kata-kata tribute to Istora di Tepok Bulu 2023 ini. Kalau boleh disampaikan Mas Desta dan juga Kak Vincent sebagai Bapak dari Tur juga boleh menambahkan. Kenapa diadakan Tepok Bulu 2023 pertama dan kenapa di Istora? Banyak serangga ya. Gatel nggak? Oke. Istora sendiri memang kenapa tribute to Istora, karena Istora sendiri kita ketahui bahwa ini akan dipakai jadi pertandingan. Nanti Indonesian Open ini 2023 ini akan jadi pertandingan terakhir badminton. Dan nanti akan dipindah semuanya ke Indonesia Arena. Oke. Jadi ya kalau kita melihat sejarah Istora sendiri kan udah jadi kayak ikon untuk pertandingan bulu tangkis internasional. Setuju. Dan juga kebetulan pas banget sama yang kita akan adakan ini Indonesia Malaysia, kan perseteruan Indonesia Malaysia di bulu tangkis kan sudah zaman lama, negara serumpun yang memang punya kekuatan yang sama nih. Jadi ya seru aja kalau kita buat tribute to Istora, menampilkan pertandingan internasional ya artis Indonesia melawan artis Malaysia gitu. Oke. Ya. Kak Vincent, kenapa Tepok Bulu 23 setelah Kak Vincent sukses di Tepok Bulu pertama kemarin melawan Jebret, sekarang kok tiba-tiba diadakan lagi Tepok Bulu 2023 dan gak ketebak loh dari Iya. yang kita volley kemarin ya kan? Iya. Sebenarnya gak apa ya kalau bisa dibilang sebenarnya saya sih udah nggak mau turun lagi gitu, maksudnya nggak mau bertanding lagi. Saya paksa. Lagi-lagi Desta yang maksa saya untuk main lagi. Ini masih ya tadi seperti Desta bilang ini sebagai dari kami penggemar badminton mendedikasikan ini untuk Istora. Karena sebuah gedung yang kita tahu dari mulai dibangun itu ketika Iis Dahlia dan Tora Sudiro waktu itu. Bukan, enggak ke sana arahnya. Duh ya Tuhan. Oh, itu Istora namanya bukan dari Iis Dahlia sama Tora Sudiro ya? Bukan. Iya. Bahkan Istora juga disebut sebagai House of World of Badminton gitu. Jadi yang kita tahu slogan atau teriakan EA itu pertama kali dan sangat berkumandang itu di Istora Senayan juga. Dan kalau dulu di tahun lalu ya, berarti Tepok Bulu pertama tuh tahun lalu ya?
Ya, 2022. 2022 itu Ya, saya bermain single bersama Valentino Jebret di Mahaka itu ya kita. di Mahaka. Sekarang memutuskan untuk berduet gitu ganda dengan Duta karena secara umur udah nambah setahun juga. Untuk bermain single saya juga udah nggak sanggup. Sebenarnya ini nih harusnya nih, Iya, Arya nih. mungkin Iya, ya. Arya sama Duta tadinya, jadi Arya Duta kan. Ah, Bagus itu. bener juga. Iya juga. Iya, iya. Itu bagus loh. Iya. Ah, Tapi kepikiran jadi- sebelumnya ya. Jadinya sekarang Duta dan Duta gitu. Iya, Duta satu Duta Bojo sama Lebat. Duta Lebat Iya, gitu. itu dia. Ya semoga lah melawan teman-teman yang dari Malaysia ada satu si Imran ini umurnya masih 23 tahun ya. Aduh. Masa lu ya? Oh iya, gue 22. Oh lebih muda bahkan. Iya sangat muda banget dan bagus banget Tenaganya, nafasnya. Iya. Dan Datu Fazli juga mainnya bagus Iya. juga. Jadi saya sama Duta ya yang penting bisa menghadirkan Memberikan perlawanan yang terbaik. Itu aja. Oke, ngomong-ngomong tentang Istora, apakah kalian pernah nonton langsung pertandingan badminton di Istora? Mas Oh. Arya, pernah? Saya dari 2012 nonton. Oke. Hampir selalu kalau misalkan ada Indonesia Open, Indonesia Open. mampir. Tapi ada beberapa waktu itu ada miss ya untuk nonton di Istora. Istora. Terakhir nonton itu waktu pas Butet pensiun. Oke. Sisanya Butet Kertara Jasa ya. Bukan. Butet Atlet. Oh iya. Butet Terakhir itu. Terakhir Oke. itu. Dan nanti kamu yang ada di situ dan di Istora gimana perasaannya? Iya. Iya, Deg-degan ya. iya pasti. Tapi Aryani jujur gue ngeliat dia permainannya emang bagus. Dia emang pemain Setuju, hebat dia nih. setuju. Dulu sempat viral, demi Tuhan itu Bukan. ya. Arya Wiguna, itu Arya Wiguna. Oh my, Kak Vincent pernah nonton di Istora langsung? Kak Desta? Lumayan Sering. Oke. Lumayan sering. Iya. Teman-teman wartawan ada yang pernah hadir di Istora langsung menyaksikan Pasti udah badminton? pernah lah. Pasti meliput juga, tapi Iya. mungkin ada beberapa. Karena ini malah pada main handphone ini Mbak, dengerin dulu. Nah, itu dia ngambilnya sekarang. Ambil Sekarang gambar. Bagi Vivin Dedes yang mungkin belum pernah menyaksikan secara langsung pertandingan di Istora dan seperti apa sih Istora itu, kita akan saksikan satu video berikut ini. Silakan. Vivin dan Dedes, saya Jeremy Teti akan menyajikan sejumlah info terkait Istora Gelora Bung Karno. Semuanya terangkum dalam sekilasnya info. Istana Olahraga atau tersingkatnya Istora terbentuk pada awalnya dibuat oleh suatu tim arsitek dan insinyur Uni Soviet. Memang tersengajakan dibuat berbentuk persegi panjang dengan atap pelat seperti lipatan-lipatan berstrukturkan baja yang didukung oleh sepasang balok utama beton bertulang. Istora Gelora Bung Karno resmi dibukakan pada tanggal 21 Mei 1961. Acara perdana yang pertamanya terselenggarakan adalah Piala Thomas. Kemudian setahunnya, pada tahun 1962, Istora tergunakan sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di ajang Asian Games ke-6. Melompat ke hari-hari jauh, pada November 2016, Istora melakukan renovasi untuk menyambut Pesta Olahraga Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Acara pertama yang terselenggarakan setelah terjadinya renovasi adalah Indonesia Master 2018. Walaupun Istora terenovasi, struktur asli bangunannya yang klasik tetap dipertahankan. Namun, renovasi tak jauh dari terjadinya beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan dengan sentuhan modern serta mengikuti standar internasional diantaranya yaitu adalah titik 2. Titik pertama, ukuran arena itu adalah 25 kali 50 meter dan sebanyaknya 7.166 kursi single seat menggantikan 10.000 kursi berkayu. Penataan ulangnya cahaya, penataan sistemnya suara, dan pengaturan suhunya ruangan. Mengakomodasikan beberapa kebutuhan seperti yang itu, ruang ganti pemain, ruang pemanasan, dan ruang kesehatan.
Hey, Vivin dan Dedes, jangan lupa ya untuk menyaksikan perhelatan Tepok Bulu 2023 yang akan dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno pada 17 November 2023. Sekian sekilasnya info hari ini. Saya Jeremy Teti, sampai bertemu di Istora. Yay! Sekilasnya info dari Jeremy Teti. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol untuk acara di hari Jumat. Dan banyak sekali yang mempertanyakan, ini tumben-tumbennya Vindesport diadakan di hari Jumat. Di mana orang-orang pasti gak mungkin freelance. Ada juga dong yang kerja kantoran gitu kan. Pasti ada keterbatasan juga di situ. Tapi kenapa sih kita diadakan di hari Jumat ini? Karena penuh. Jangan jujur banget. Ya karena nggak dapet, memang Ya, nggak ya, dapet. ya. Sejujur-jujurnya sih kita nggak dapet jadwal di weekend. Oke. Dan akhirnya ada ya di Jumat dan kita mencoba ini hal yang baru juga, tantangan baru lagi. Tapi mungkin mikirnya akan susah Jumat dengan pada kerja gitu. Ini kita akomodasi Vivin Dedes juga buat semuanya yang di sana. Yang bisa masih kerja atau meeting itu kita sediakan tempat. Atau juga ada lounge untuk work from Istora. Oh, Ya. work from Istora. Nanti ada 20 tenan F&B dan juga UMKM, jadi jangan takut kelaparan atau kehausan. Oke. Itu apa ya kok bisa Ada meja lagi diangkat. Iya. kaget saya. Itu truk lewat ngangkut meja. Oke. Barongsai ya. Bukan, Salah dong, itu Februari ntar. cari perhatian. Kak Vincent ada tambahan tentang work from Istora ini? Iya, buat teman-teman jadi yang mungkin memang kerja sekarang kan semenjak pandemi itu kita ada satu budaya baru gitu ketika lo bisa bekerja dari mana aja sebenarnya, dan kita bikin satu campaign juga work from Istora buat teman-teman yang memang hari Jumatnya itu masih ada pekerjaan. Silakan datang ke situ, kita bikin lounge untuk bisa kerja di situ dan sekaligus menikmati hiburan juga karena akan banyak hiburan juga di festival luarnya. Itu ada teman-teman dari podcast Seminggu, dari podcast Mandan Kentir, podcast Ancur Berkaraoke, ada Cokiber, Makar Disco dan juga Nadas Roja. Jadi lu bekerja sambil langsung ada hiburan di depan mata lo gitu. Di main set ada penampilan dari Ran, ada bervakansi DJ set sama Iqbal ya, nanti featuring Iqbal Ramadan. Ya. Ada Jazz Hayat, ada Satin Zaneta, ada Smash. Iya. Kenny featuring Ebel, Ucu Pop featuring Young Lex. Iya. Dan juga ada Arya Saloka akan the pole dance nanti ya. Jadi ini spesial ya, ini gak kita kasih tahu dulu. Oh tapi ini udah? Ya, udah direncanakan lagi belajar dia. Oh iya. Iya, iya. Siap ya Mas Ada. Itu ada tiang di belakang kalau mau ngetes. Ada tiga. Banyak sekali pokoknya yang akan ditampilkan di main stage dan juga di lounge stage. Kalau main stage itu diutamakan untuk musik-musikan. Dan kalau di lounge itu untuk para komedi stand up. Ya. Oke, dan mulainya itu di jam berapa kah? Dari jam 1 siang. Oke, Dari jam jam 1 1. siang kita udah open gate, silakan yang mau datang mau langsung bawa perlengkapan kerjanya, laptop ataupun dengan gadgetnya, silakan langsung di situ. Kita berusaha membuat senyaman mungkin untuk bekerja, Oke. sekaligus senyaman mungkin untuk hiburannya bisa juga stay di situ juga untuk menghibur yang bekerja gitu. Nanti juga ada turnamen di luar, itu ada turnamen air badminton yang diikuti sama teman-teman VDKT itu Oke. komunitas Vincent Desta kami, apa judulnya? Apa lah? Vin Dedes Kalian kalian Ya, terbaik. itu, Vivin itu. Dedes, kalian terbaik. Nanti ada VDKT Region Jabodetabek, Bandung, Joglo Semar juga, Jogja, Solo, Semarang, Makassar ya, kemarin itu ya, bukan ya? Bukan. Marunda. Bukan Marunda. Margonda kali. Dan yang paling jauh tuh dari VDKT Makassar, benar itu ada. Oke, dan itu perwakilan dari VDKT yang akan bertanding air badminton. Air Ada. badminton itu apa? Air Mirip sama badminton. badminton ya? Nah, dia beda di kok. Ya, Oke. Koknya emang buat outdoor. khusus outdoor. Jadi yang kalau kita pakai kok biasa kan kalau main di luar gitu kena angin koknya kok begitu gitu. Nah, Jadi kok terbang? kok terbang makanya Iya, pakai bener. kok yang memang ada ternyata ada gitu air badminton itu dengan spek kok yang berbeda. Oke, yang Berbeza, bisa buat outdoor. berbeza. 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 Terus yang lainnya ada yang beda lagi kan? Nanti selain VDKT yang main juga ada pertandingan utamanya itu dari Indonesia ada Om Leo. Oke. Ngapain dia? Tanding Om Leo Lawan sama Malaysia itu ada Nosale juga. Oh gitu. luar biasa. Iya. Dua Om Leo. skena itu. Iya. Oh iya, Bapak Skena Nusantara 2023. Iya. Tadi selain kok juga rules dan raketnya juga berbeda ya Kak Vincent ya ternyata. berbeza Berbeza. juga ya
perangkatnya itu pokoknya berbeza dengan Karena apa yang pakai dipakai. seperangkat alat sekolah ya. Gimana sih, kita bisa gak sih bikin acara serius dulu boleh? Iya, sorry, maaf. Ya. Ini gara-gara Arya semua nih. Hargain Mas, Mas Arya diem aja loh. Diem aja. Mas Arya bentar ya, pertanyaan buat Mas Arya abis ini ya Mas Arya, sabar. Ya, ada tambahan lagi tentang air badminton ini yang akan diadakan bersama dengan teman-teman VDKT. Ya kurang lebih itulah, pokoknya di luar ada kegiatan juga, ada mini turnamen kita sebutnya antara teman-teman yaitu tadi VDKT di beberapa region dan juga pamungkasnya adalah pertandingan Bambangnya ada Bambang Pamungkas. Om Leo melawan Serius bisa Noh Saleh lagi-lagi ya Papa Skena Malaysia melawan Papa Skena Indonesia lah istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sedikit kenapa kita memilih Malaysia, ini karena badminton sendiri maksudnya badminton Indonesia lawan Malaysia tadi seperti gue bilang punya kedekatan kedekatan lah dan juga punya sejarah gitu. Sejarah yang memang kalau dulu kan memang kalau kita lihat terbang lagi tuh meja itu. Kayaknya dia mau lagi pindahan deh. Angin kayaknya nih ya. Jadi ya itu tadi sampai di mana ya? Iya, iya. Ya apalagi zaman-zaman dulu. Tadi kan komentator kita sengaja kita juga ada hadirkan Mas Icuk Sugiarto karena dia yang Harley. Bentar Kak, diajak ngobrol. Polos Rese banget nih gak si tuh gue. Mamet nih. Iya, jadi pokoknya punya sejarah yang kuat banget Indonesia. lawan Magis Malaysia. gitu ya Kak? Magis. Magis, Iya. oke. Dan Mas Arya boleh dijelaskan sedikit pada saat apa kamu ditembak untuk ayo main fitness sport, main bulu tangkis pada saat apa dan siapa yang ngajak dan kenapa Mas Arya mau? Siapa lagi ya? Bapak Desta. Karena gue ngefans sama dia. Setuju dong. Jadi gue browsing juga kan, Arya ini bisa main badminton gak gue liat di YouTube, anjir. Ternyata oke nih gitu. Akhirnya gue WhatsApp dia, hey lagi ngapain? Gua Enggak gitu. dong, pasti enggak gitu. Gi apa kan chatnya? Udah makan belum? Ih gemes. Kangen. Iya Pasti langsung di blok deh. di Gimana Mas Arya? di WhatsApp. Aha. Terus ya ditanya badminton yuk. Gitu. Oh, oke. Gak gitu, kata-kata To the pertama gue point. gak gitu. Arya, gosip itu benar, gue gitu. Mumpung ada teman-teman wartawan mau kita jelasin Jangan, aja. jangan. Enggak ya, oke. Tapi bener Mas. Udah apa sih? Heran. Emang iya? Salah dong. udah. Oh, Arya diri ini sendiri. nama yang tersebut dari sejak tepok bulu pertama sebenarnya. Oke. Ketika kita menggelar tepok bulu waktu saya sama Jebret Jebret. itu nama Arya Soloka selalu bergaung. Selalu disebutkan baik dari teman-teman Vivin Dedes, Jago tuh dia, netizen, jago dan tuh. anak-anak. Oh, iya. Ajak tuh. Walau- Ganteng tuh ganteng. Setuju Dan banget. waktu itu kita belum punya keberanian untuk menghubungi Arya karena waktu itu lagi gila-gilanya dia lagi sibuk-sibuknya. Jadwal. Benar. Secara jadwal kita kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi apa? Emang sekarang Oh sekarang sibuk juga, cuma apa kan nggak stripping Nggak lagi. stripping. Stripping itu kan sangat menyita. Lu ngapain nanya sih setan lu? Lu kan bagian dari kita. Karena banyak di kalau kita browsing gitu ya artis Indonesia atau seniman-seniman Indonesia yang juga bermain badminton di YouTube tuh kayak Arya lah termasuk videonya yang paling banyak beredar ketika dia main sama Owi ya. Karena dia emang penggemar badminton juga dari kecil juga walaupun dia atlet basket sesungguhnya. oke. Tapi Dari dari umur kecil. berapa Mas Arya? Main volley. Main badminton. Badminton. Dari ini megang raket 4 tahun. Dari 4 tahun. Serius Iya, pernah betul. tanding-tanding sebelumnya? Pernah SD. SD. SD pernah. Oh, Cuman oke. itu juga nggak sengaja. Oke. Keseruan apa yang Mas Arya dapat ketika bermain badminton? Lebih memori karena dulu yang mengenalkan bokap ya. Oh. Jadi memang memori sama bokap aja main di depan rumah. Malah sebenarnya nggak pernah latihan di lapangan atau PB ya. Nggak pernah, tapi memang bokap yang dulu ngajarin pukulan, mukul gimana gitu-gitu dulu. Oke. Terus berkembangnya karena sering nonton pertandingan. Kalau zaman dulu kan memang belum ada Yusuf ya, adanya cuma TV. Yusuf, betul? YouTube. Yusuf. Aduh, ini orang. Jadi Untung cuman cakep bisa lu. nonton di TV. Kalau sekarang untuk ngembangin bagaimana pola-pola permainan ya pastinya dari
Ya nggak apa-apa ngobrol dulu deh. Jadi, tadi orang ganggu terus nih si Mamet nih ya. Met mau duduk sini ya, Met? Heran nih. Maaf ya Iya. Mas Arya, Dari Mas selalu Lukman. loh ini. Lanjut Mas Ganteng. Iya, ya untuk pengembangan tekniknya sih pasti udah ada YouTube sekarang ya. Ya, Sama kan latihan juga sama Mas Agri. banyak Jadinya ilmu yang bisa banyak didapat lah ya ilmu, di banyak tahun-tahun ilmu, ini. banyak Ya. ilmu. Oke, setelah tadi dipuji oleh Kak Desta dan Kak Vincent tentang wah ini kayaknya pengennya keren, orangnya juga keren gitu. Gimana pendapat kamu? Sebenarnya paling di antara di antara kita mungkin jadi ya kalau cowok-cowoknya nih Duta, saya sama Arya mungkin yang powernya paling bagus ya Iya. sebenarnya dia ini. Kalau nyemes udah pakai kaki gitu nyemesnya suaranya. Oh, bek gitu Oh ya iya, kayak. beneran. Ih, mantep banget. Suara doang bisa. Saya benar dia jago, serius. Bagus Jago. mainnya bagus dan sangat footworknya bagus, lincah banget lah. Oke, ngomongin partner masing-masing dipasangkan oleh Ziva bersama dengan Ziva untuk ganda campuran. Gimana pendapat Mas Arya? Seneng karena ternyata Ziva juga senang badminton dan ternyata mungkin Ziva yang akan mengcover saya nanti. Oh, kecil-kecil cabai rawit ya. Ziva bagus, Ziva bagus. Bagus bagus. Setuju. Ziva bagus. Ini juga Ziva di luar bagus. dugaan sih, maksudnya kita nggak pernah tahu gitu kalau Ziva ternyata emang main bulu tangkis juga gitu. Oke. Pas lihat videonya juga wow bagus Ternyata banget. dari kecil dia udah sering ikut pertandingan sih kalau dilihat-lihat ya. Dia sering posting juga di Instagram. Beneran ini beneran Kak, aku Oh, nggak iya, ngejok. iya, iya. Sumpah aku nggak bisa ngelucu. Iya, iya. Ya oke. Kak Vincent dipasangkan dengan Duta. Duta ini partner yang seperti apa? Apakah ini partner yang pas dan seumuran? Sederhana dia, viral. Seumuran pasti gue seumuran Duta 80 juga sama kayak gue lahir 80. Saya Oke. 77 ya. Lebih Cuman tua. beda bulan. Sebenarnya lebih ke apa ya gue sama Duta karena Duta tuh semua olahraga dia bisa loh. Dan bagus gitu ya. Sebenarnya kedekatan juga sih karena Ya, Vincent sempat waktu kita berapa waktu lalu kita ke Jogja. ya. Gue Vincent sama Dikta manggung di sana. Duta datang nyamperin, ditembak sama Vincent. Kita akan buat tepok bulu ya. Mau nggak lu? Oke, dia bilang gitu. Iya. Direkam lah sama Vincent. Itu kan akan jadi bukti bahwa lu udah bilang oke loh, jangan sampai nggak jadi gitu. Nah inilah saatnya ditagih. Iya. akhirnya- Soalnya waktu tepok bulu pertama Desta udah pernah ngubungin. Ya, Oke. Ditolak mentah-mentah waktu itu sama Duta. Alasannya? dia memang Fisik ya, fisik. satu, dua dia tidak mau main beneran ditonton segitu banyak, Ya. dia nggak bersedia lah gitu. Pada saat I itu see. ya, Pada saat itu. Dan sekarang? Ya kan Sesudah. udah ada videonya. Dia mau, harus mau. Enggak mungkin dia Pertimbangan. ngelihat dulu di tepok bulu satu ketika gua sama jebret gini-gini gua kira, oh bisa kali gue kayaknya bisa deh untuk seperti ini gitu, makanya ketika diajak lagi ayo gitu. Dan mungkin dilihatnya juga dia nggak terbebani kalau ini pertandingan yang seserius itu gitu ya. Mungkin Iya, maksudnya iya, bisa fun bawaannya. Iya, iya, Mungkin bener. itu yang bikin Bener. Itu dia, dia jadi iya. pede. Setuju itu. Tapi jujur Duta memang orang yang menyenangkan banget ya. Maksudnya kita ajak tuh dia sangat welcome gitu. Memang ya Iya. mungkin karena ya kita kan sama Sheila on Seven juga cukup dekat lah Oh gitu. bestie. Bestie. Bestie ya. Iya. Sama Oke. Armada, Wali kan juga kita semua. Next diajak ya. Nanti Oke. habis ini. Nanti Vincent akan melawan Apoy nanti ke depannya. Iya, gitu. Tapi Dan- mungkin gue mau jelasin Boleh, dulu kenapa Malaysia gitu ya. Yes. Kenapa sih Vindesport kali ini, Vindesport ke-6 tepok bulu kali ini pengen dengan teman-teman di dunia apa yang pelaku hiburan di Malaysia gitu. Mhm. Sebenarnya ide ini muncul dari teman kita, Serdendi. Di awal tahun kalau nggak salah Teenage Death Star itu bandnya dia main diundang Nosale ke Malaysia untuk manggung. Dan pada saat itu gue diajak, kebetulan gue nggak bisa. Ketika balik ke sini si Acong atau si Serdendi ini bilang, Sen kemarin lu dicariin lu sama anak-anak Malaysia, ternyata di Malaysia banyak lo yang nonton Vindes kata dia. Oke. Terus coba dong Vindes bikin konten lah ke Malaysia, bikin bervakansi atau apa, atau lu bikin Vindesport lawan Malaysia. Itu cuman dari obrolan kayak gitu Santai, doang. obrolan Iya. santai, huh. Obrolan gua sama Acong di mobil terus, wih lucu juga ya, iya ya. Tapi gimana, udah nanti kita coba hubungin Nosaleh gitu. Iya. Jadi semua itu berawal dari omongan itu doang di awal tahun. Pada akhirnya gue coba lempar ke anak-anak juga pada saat itu
pengen langsung jadiin, cuman kita ada bahkan volley kemarin. Oke. Jadi kita ngegarap bahkan volley dulu dan ini akhirnya baru kejadian ya sekarang gitu. Oke, dan setelah berhubungan dengan Noh Saleh ini baru diperluas lagi dengan untuk Ya. pemilihan pemain dan lain-lain. Tadinya sebenarnya ngajakinnya Noh Saleh. Oke. Iya, kita ngajakin Noh Saleh dari Batman juga udah hubung-hubungan sama dia, udah chat-chatan segala. Cuma Terus- pas di tes main bulu tangkis dia emang kurang, maksudnya belum lah gitu. Iya. Kurang apa belum? Pertama sih dia bilang gitu, bisa aku main, jangan remehkan orang Malaysia kata dia. Pede Gitu. dong. Iya, pede. Terus? Dikasih video yang waktu gua sama Jebret. Oke. Wah kalau gitu aku mundur aja katanya. Tapi akhirnya dia kenalin yang bantuin lain. lah mengenalkan dengan beberapa teman-teman dari sana. Ya. Salah satunya ada ganda putra, salah satunya Fasley Yakob ini dia chef dan Oke. juga Celebrity chef. di sana. penyanyi juga Ya. ya. Dan partnernya nanti adalah Imran Akil nih dia punya radio dan juga aktor. Oke. Gue udah ketemu mereka berdua dan memang Oh, langsung ya kemarin ke Malaysia langsung ya? kemarin Oke. kan memang ngelihat dan ngobrol sama mereka. Termasuk ganda campuran yang akan melawan Arya Saloka. Atu Ada dan si Atita. Atun Atu Dul ya, Zero. Atun Dul apa? Atu Zero. Iya, iya, Atu Zero dan juga ada partnernya Atita Haris. Atita Haris. Iya, itu influencer sama komedian. Oke, orang yang seperti apakah mereka? Fun ya, enjoy ya. Maksudnya ngobrol sama mereka tuh menyenangkan gitu. Jadi apa? Oke, Sini kenapa menyenangkan. matahari langsung Ya, tuh oke. panas? Bukan Fidas namanya kalau kita tidak bisa menghadirkan orang-orang penting ini di acara yang sangat mendebarkan karena kita mau langsung ngobrol sama atlet-atletnya. Oh, ada? Bisa loh sekarang. Kita bisa Canggih lihat, ya. kita hadirkan dulu ini dia para atlet yang akan bertanding nanti di Tepok Bulu 2023. Boleh sambut dong pakai tepuk tangan kita semua. Jadi mereka sudah bergabung di Zoom call bersama dengan teman-teman wartawan Malaysia juga. Mungkin ada yang berhalangan tapi kita usahakan untuk kita bisa ngobrol bareng sama yang sudah hadir. Oh ini dia. Oke. Bisa kita sapa di sebelah sana. Halo, selamat siang. Ini ada Datuk Fazli. Kemudian ada Apa kabar? kabar baik. Iya, jadi kita ada tim media dari Malaysia juga yang bisa kelihatan di kaca TV-nya. Terus kita ada Coach Chong Meng, Coach tim Malaysia, ada Atita Haris. Terus ada Atu Zero yang on the way. Dan juga Imran Akil yang masih on the way karena agak macet di sini hari Jumat. Oh tidak masalah, kita ngobrol dulu bersama dengan Mbak Tidak apa. Tita. Tidak apa, iya. Kita ngobrol dulu sama Mbak Tita dan juga Dato Fazli. Kalau boleh tahu ini lagi di tempatnya Dato Fazli ya? Ya silakan. Iya. Agak delay, mohon maaf. Atita. Kemarin ketemu gue kemarin ceria banget kok dia gitu sih. Ini ceria kok, belum ngobrol. Oke, Atita, aku mau Ya, tanya ini. dulu sama Atita Haris yang akan bertanding nanti melawan ganda campuran Indonesia, yaitu ini ada perwakilannya, ada Mas Arya, boleh disapa dulu Arya Saloka di sini. Halo. Seperti apa persiapan Atita di sana menjelang pertandingan di hari Jumat minggu depan? Persiapan kita sebulan kan, kita dah training setiap minggu 3 kali. Jadi pada kita dengan training yang banyak akan memberi cabaran lah untuk kita dan Atu. And nak bagi tahu Atu boleh main sebab dia budak kelas sepak. Jadi bila dia bermain badminton agak susah lah untuk dia itu badminton. Jadi dekat sini dah berapa kali kita training, dia semakin bagus. Semakin tidak sabar juga untuk Dato Fazli yang akan berduet dengan Imran melawan Vincent dan Duta. Bagaimana persiapannya? Ya sejujurnya persiapan aku udah disiapin 6 bulan yang dulu sebelum Waduh. adanya itu. Karena aku ada pertandingan badminton aku sendiri. Tapi Oke. pas main single tahunnya sekarang udah diduetin sama Imran Akil. Jadi sejujurnya aku jadi gugup karena aku memang fansnya sama Duta. Oke. Jadi kayak mana aku mau smash Duta kalau aku fans? Aku maunya autograf, bukan mau smashnya Duta. Jadi aku jadi bingung kok. Jadi agak starstruck mungkin ya karena ngefans juga sama Mas Duta. Mereka berdua ini udah latihan sangat keras loh di sini, Dato Fazli. Semoga kalian nanti juga akan, ya memang secara usia kan lebih muda ya. Tanggapannya gimana nih tentang lawan kalian yang mungkin sedikit lebih dewasa?
Iya, kayaknya aku ketuaan loh. Aku udah hampir 50, yang lainnya pada awal 40-an. Gimana lawan kakek-kakek? Tapi kan partnernya muda dong, Imran 23. Iya. Iya, oke. Tapi Itu ada Atu juga ya, ada Atu Zero ya. udah datang kah? Lagi on the way tadi katanya. Dan itu sebelahnya siapa, Imran ya? Untuk sebelah Datu Fazli ini coach siapa Datu kalau boleh diperkenalkan ulang? Pelatihnya ya. Oh ini apakah sedang Iya, mau bicara sama pelatihnya? Boleh pelatih dari Datu Iya, Fazli untuk Ya, semuanya. Coach Chan Chong Meng ya. Oke, iya. Hai coach, apa kabar coach? Selamat siang. Ya. Iya boleh perkenalkan diri biar semuanya dengar nama dan mungkin bisa dijelaskan sedikit prestasi coach di Malaysia mungkin. Nama saya Chan Kong Meng, former national player dan juga former ladies double team di Malaysia sebelum. Oke, apakah coach mendapatkan tantangan tersendiri ketika mengajar atau melatih beberapa talent ini yang sebetulnya mereka bukan atlet ya, tapi kan ada public figure yang mendadak akan dipertandingkan di Istora ini. Tantangan apa yang didapat? Oh. Saya rasa semangat mereka untuk pelatih juga kita tembak jadi mereka agak tinggi lah, and then lalu willing to learn lah. Itu yang skill yang sangat baik ya. Oke, coach. Oke, gimana Atu jadi hadir? Apakah masih dalam perjalanan? Aku masih dalam perjalanan, kayaknya nggak begitu lama, telat sedikit dalam 7 menit gitu. Iya. Udah sampai Pluit katanya ya. Jauh dong, itu masih jauh di ya. Indonesia. Datu Fazli, sebelum saya mau buka pertanyaan, ruang pertanyaan untuk teman-teman wartawan Malaysia, ada yang ingin disampaikan kah dari Datu atau dari Mbak Atita atau dari coachnya mungkin untuk acara ini? Ya baik, buat saya selaku kepala tim Malaysia mungkin mengharapkan tim Indonesia bagi support deh. Tapi yang penting kita ke Jakarta bukan aja mau main badminton, tapi mau makan bakso ke, atrabu ke, ayam goreng boberek ke. Bober. Jadi makannya yang penting duluan. Jadi bisa main bulu tangkisnya selepas makan dong. Iya. Boleh, Nanti kita, boleh. setelah pertandingan kita makan bareng ya, Dato ya. Di mana tuh Iya, Kak? makan bareng ya. Dia yang masakin kita, kan dia kan Iya benar. chef. Dan juga Dato mungkin dari kami ingin mengucapkan terima kasih Ya. banyak buat Dato dan juga teman-teman semua tim dari Malaysia yang mau ikut untuk terlibat di acara Tepok Bulu ini. Sekali lagi ini kita ingin menjalin lagi kerjasama sesama ya bangsa serumpun Indonesia Malaysia gitu, baik dari dunia hiburannya dan juga olahraganya. Sehingga kita ya saya sih jujur saya dapat teman baru dari Malaysia juga gitu. Semoga nanti kita bisa menampilkan hiburan yang terbaik di tanggal 17 Amin. November gitu. Semoga tidak ada halangan yang berarti, semoga semuanya sehat. Mbak Atita apakah ada... Atita, why you so quiet? Atita, hey. Atita, ada yang ingin disampaikan? Jadi, Kamu mau ngomong apa? dengar lah. Atita, Kenapa Kak? Ya. ngomong apa kamu? Atita ada... Oh, nak cakap apa? Ya. Apa lah. Betul. Ngomong apa? Nak cakap apa? Ada sabar nak pergi Indonesia. Ya. Nak main sungguh-sungguh. Tak nak main-main lah. Betul-betul. Okay? Oke. Oke. Oke Atita. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu Sehat di selalu ya, Istora kita ketemu nanti. di Istora nanti ya. Iya, terima kasih banyak penjelasan. Kita ngobrol-ngobrol singkat, padat dan jelas ya. Tapi kita juga mau buka pertanyaan untuk teman-teman wartawan Malaysia yang ingin bertanya langsung kepada Vincent, Desta dan juga Arya yang hadir di sini. Boleh silakan kita buka 3 pertanyaan sebelum nanti kita pindah ke teman-teman yang dari Indonesia. Iya, halo. Selamat siang. Siapa yang mau bertanya silahkan langsung saja.
Oh itu dia. Hai semuanya teman-teman wartawan dari Malaysia. Terima kasih sudah hadir di acara Preskon siang ini. Silakan yang mau bertanya siapa yang pertama? Oke. Rame Andi. Perkenalkan diri dulu boleh. Saya Mr. Dennis dan saya ingin bertanyakanlah, adakah di partisipasi ataupun keterlibatan Malaysia buat dulu kali pertama dan adakah rancangan Malaysia setiap tahun ini terlibat? Oke. Boleh diulang sekali lagi? Mohon maaf sekali karena memang secara koreksi ini mungkin kita agak kurang jelas tapi ini mau kita coba untuk dicatat sekali lagi boleh ditanyakan? Saya nak tahu adakah di keterlibatan Malaysia buat kali pertama dalam Oke, ini dulu dan adakah Malaysia ada menjadi terlibat setiap tahun dalam simulasi dan dulu. Oke, saya bantu ya. Iya, boleh. Daripada dia bilang, adakah ini kali pertama penglibatan tim Malaysia dan adakah akan ada tahun-tahun tambahan yang kita akan teruskan event ini lagi? Dengar kan? Oke, ini memang pertama kalinya ya apa ya namanya sportstainment mengundang teman-teman dari luar Indonesia gitu. Dan untuk tahun-tahun mendatang insya Allah kalau memang kita bisa terus bekerja sama, baik nanti mungkin ada olahraga yang lain selain bulu tangkis, mungkin ada teman-teman selebriti di Malaysia yang bermain tenis bisa melawan Desta atau Raffi, Setuju. silakan atau Iya. kita Gak enak ya posisinya? Panas, matanya geser terus. Nggak, lu minta pindah, emang lu gak berasa gue kepanasan juga ya gitu ya? Atau lu gak peduli lah ya? Iya. Ngalah. Jadi ya mungkin nextnya ya kita sih mengharapkan juga, ya mungkin nanti kita akan adakan atau dari teman-teman di Malaysia juga bisa mengundang kita gitu. Jadi kita memang ya kerjasamanya kita bisa harapkan teruslah berkelanjutan gitu. Terbuka untuk kelanjutan nextnya itu akan ada apa, Ya. itu kami sangat terbuka dari Indonesia. Itu yang Atau disampaikan. tahun ini kita undang Malaysia ke Indonesia, tahun depan mungkin Kita kita yang ke sana. menunggu undangan dari Malaysia mau bikin Ya. apa. Oh, Yuk kita luar sama-sama ke biasa. sana Betul, gitu. betul. Pin. Yang penting seru-seru bersama kita. Oke, Betul. setuju. Itu pertanyaan pertama ya. Teman-teman boleh lanjut untuk pertanyaan kedua dari Malaysia, silakan. Aku makasih banget tadi udah ditranslate, udah diperjelas. Translate enggak juga sih. Enggak sih. Saya Asra dari Utusan Malaysia. So saya nak tanya bagaimana dengan pemilihan calon-calon peserta itu? Mungkin masing-masing juga masih sibuk kan, jadi tak mengganggu ke proses pemilihan atau bagaimana? Terima kasih. Kenapa? Ganggu enggak selama persiapan karena kan masih Ya. sibuk gitu ya. Arya mungkin mau menjawab karena dia juga habis menyelesaikan promo Gadis Kretek seriesnya juga sampai ke Busan gitu. Silakan Arya. Wow, gadis kretek abal ya. Itu kertak tulang dong. Maaf. Gimana Kalau Mas Arya? kalau mengganggu ya karena sudah diatur ya, jadi sebenarnya tidak mengganggu dan kalau memang latihan memang harus latihan karena saya dari dulu kan terbiasa dengan latihan juga, memang basicnya juga di atlet. Jadi memang sudah jadwal latihan sebisa mungkin memang harus untuk latihan karena tidak ada kata kalah, harus menang. Sadis. Gimana nih Atita? Udah saya war loh ini. Serem. Biarin aja Datu nanti yang seru yang seru partainya yang dia nih. Yang Gak ada pembuka campuran. malah ya. Kalau kita ganda putranya kita happy aja ya Datu ya. Kita makan aja nanti. Oke. Iya Atita siap-siap ya ini. Oke, jadi memang seserius itu harus menang. Seoptimis itu. Enggak, karena dari tekanan juga. Lu harus menang. Ya karena gue udah bilang sama dia, kita pakai lu harus menang. Gue bilang kayak gitu. Kalau proses saya sama Duta latihannya kemarin saya karena kita berbeda kota ya, berbeza kota, saya di Jakarta, Duta di Jogja. Jadi beberapa minggu lalu saya sempat ke Jogja berlatih di rumahnya Duta. Terus sejak minggu lalu Duta pindah ke Jakarta untuk sampai tanggal 17.
biar Fokus. biar kita Fokus. bisa latihan di Jakarta lebih sering gitu. Oke, Di dan perjalanan Vincent sempat ada ankle nih, makanya kemarin sempat was-was gitu. Iya, itu dia. Iya. Gimana keadaannya Kak? Apa masih bengkak Enggak, aman. kah? Aman. Sebenarnya kan kalau kita sebagai ini kan kita tutup-tutupi aja ya, nggak usah disebutkan gitu. Tapi dibahas Itu kan ya. menjadi ini mental Iya lawan jadi juga tambah ya. gitu. Salah. Itu ada Eros nonton bro. Oh bukan Eros, bukan Eros. Bukan. Ya harus cedera juga sih. Tapi bukan. Roman, Bukan Roman. dong, bukan Roman yang ungu. ini. Roman Oke, ungu. jadi seperti itu di tengah kesibukan mereka masih menyempatkan diri karena memang sudah dijadwalkan dan gak ada yang bentrok sama sekali. Memang udah ya komunikasi aja lah. Di kesibukannya Mas Duta juga kan bolak-balik manggung, tapi Iya. sempat latihan juga kok. Vincent Sampai kakinya nggak pernah kena sama sekali dia. yang tadi Aman, revisi ya. kakinya bagus ini ada. Tadi kakinya. kaki siapa? Ternyata kaki teman saya. Jangan gitu. Ketahuan dong. Oke, Maaf, itu maaf. dia. Salah saya nih. Lanjut pertanyaan terakhir silakan. Soalan terakhir dari rekan media ada. Gimana? Bentar ya, aku pas mic-nya. Oke. Oh di pas mic-nya. Dioper mic-nya. Ini ada Cosmo. Oke, mau tanya, maksud pikirnya untuk supaya kayaknya udah dan nanti untuk kriteria yang Ditanya apakah kriteria untuk memilih komentar yang menjadi komentar itu gimana dipilih itu soalannya. Komentator atau pemainnya? Dato. Bukan pemain. Komentator. Oh pemilihan komentatornya, oke. Oke, berarti nih gimana memilih pemainnya? Oke. Apakah ciri-ciri yang dipilih sebelum mereka dipanggil untuk bermain badminton? Oke, bagaimana pemilihan pemainnya ya Iya. memang ya. Kriteria apa sih Ya. yang dicari? Kalau kami di sini pertama bermulai dari yang di Indonesia, kita memang mengajak teman-teman yang into dengan bulu tangkis atau tepok bulu gitu, into dengan badminton, Iya. suka bermain badminton gitu. Tidak peduli dia mahir atau tidak bisa, selama dia suka untuk bermain badminton, saya rasa itu udah menjadi satu modal ya. Ya. Dan kalau untuk yang di Malaysia memang Kita juga memilihnya juga karena kita kan dengan bantuan Nosaleh tadi kita dikenalkan betul. dengan teman-teman. Kita juga mencarinya ya sama seperti di Indonesia. Orang-orang yang memang senang bermain bulu tangkis yang mungkin juga udah ada di dunia entertainment. Karena kan juga Ya. memang ini kan dua pesohor sebetulnya kan. Pesohor Malaysia, pesohor Indonesia. Nah bertemulah Dato, bertemulah Atita, Imran dan juga Atu. Jadi memang pemilihnya adalah yang pertama yang memang senang bermain bulu tangkis dan memang punya kemauan untuk bertanding bulu tangkis gitu. Oke. dan bukan atlet pro ya, karena kita Ya. ini memang basicnya kan bukan atlet gitu. Oke, entertainer. Ya. Ya. Ada lagi tambahan? Ya, itu aja sih. Udah ya, berarti Walaupun oke. kayaknya salah milih ya, kayaknya jago banget si Imran itu. Iya. Dato juga jago banget. Karena kan kalian juga lihat di sosial media mereka kan, dan itu ada video bermain badmintonnya kan. Iya, pernah lihat Datu sering posting lagi latihan. Nah, Wah, makin pukulannya makin bagus, makin mantap. Sempat juga ada posting dengan Imran ketika mereka berduet juga. iya. Dan Dato gitu. sekarang keker ya, dulu kan kurus banget ya Dato ya. Itu Datuk Maringgi. Oh iya maaf. Beda. Oke, terima kasih teman-teman wartawan dari Malaysia sudah Siti Nurbaya. memberikan pertanyaan. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Datu Fazli dan juga Atita. Optimis ya kalian untuk bisa memenangkan pertandingan ini baik di ganda putra dan juga ganda campuran. Thank you teman-teman Malaysia. Terima kasih Malaysia. Terima Yang penting kasih. bukan kalah menangnya, tapi kita seru-seruan bersama, Oke. happy bersama. Oke, sebentar. Ternyata teman-teman wartawan dari Indonesia boleh menanya talent dari Malaysia. Ya. Bisa nanya Datu Fazli dan juga Atita yang sudah bergabung. Ini malah Ada? WhatsAppan mulu yang ini nih WhatsApp. Minta waktu sedikit lagi ya. Kita mau buka pertanyaan Ya. dari wartawan Indonesia untuk Datu Fazli dan juga Mbak Atita. Oke, silahkan ada yang mau bertanya? Siapa? Nah ini, ayo silakan. Gantian nanti. Gantian ini sekarang karena Ini Mbak dari Ada tablet muslimah ya ini pasti. Eros mau nanya nggak Eros? mau tanya Mbak. Boleh kalau mau tanya langsung sama Kok mukanya kayak tertekan gitu sebenarnya ya? mungkin penjelasannya tuh sudah sangat jelas ya. Tapi kok mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang Ah ya, yang megang mic. Ya silakan Mbak.
Nah ini kamu ya, bagus pertanyaan itu pasti. Minta persetujuan dulu dia. Bagus gak nih pertanyaan gue? Mungkin tentang. Bagus gak nih pertanyaan gue nih? Aku mau nanya nih gue nih. Udah makan belum lo? Iya. Perkenalkan diri dulu. Ya, halo, saya Cynthia Kompas.com. Lebih kencang aja, maksudnya biar kedengeran. Mau tanya ke Datu Fazli ya. Kan lawannya Vincent yang udah pernah menang gitu. Ada kayak ketakutan sendiri gak sih kayak aduh gimana ya gitu lawannya Vincent dan Duta dan juga banyak fansnya juga di sini gitu. Gimana agak ngeri gak sih ini di apalagi main di kandang ya. Sendiri, gitu. Kandang kita gitu. Iya. Oke, itu pertanyaan untuk Datu Fazli. Apakah Anda takut karena Kak Vincent kemarin kan sudah menang pada saat tepok bulu pertama. Ada rasa takut nggak? Apalagi sekarang main di Indonesia, di mana mungkin mayoritas akan mendukung Indonesia. Gimana pendapatnya? Oke, Datu Fazli. Kok dia suasananya kayak acara lebaran ya? Ini belum ada audionya. Audionya tidak keluar, Datu, maaf. Datu. Oke. Dengar nggak? Oke, tadi dengar pertanyaan saya. Iya. Oke, jawabannya begini. Aku emangnya takut banget mau main badminton sama teman-teman di Indonesia karena saat terakhir aku main badminton ketika umurnya 6 tahun di Tebet Selatan masih di sekolah gitu. Jadi sekarang udah 40 tahun mau main lagi di Indonesia teman-teman. Memang hatinya gimana ya, nervous deh. Jadi ini bukan cara menang, mau hiburan kan kita mau happy-happy aja. Yes, ya itu dia. Walaupun nervous, ya semuanya pasti yang akan bertanding nervous tapi happy-happy aja. Betul. Intinya itu ya. Kita semuanya pengen bersenang-senang mainnya fun kecuali Arya Saloka ya. Itu karena kamu Kak, pressure ya. Pressure. Ya, saya sih berharapnya memang nanti di pertandingan pun kita sebagai tuan rumah kita harus men-treat tamu kita sebaik-baiknya. Karena ini sekali lagi ini tidak ada persoalan sentimental atau apa dengan kedua negara. Ini pure kita membuka persahabatan baru, pertemanan baru dengan teman-teman dunia hiburan di Malaysia. Ya, itu dia. Dan juga menggabungkan juga dengan olahraganya. Jadi kita bikin. Aku baru nyampe buat rekan-rekan. Atu zero. Dia lucu sekali. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum. Jadi dia itu emang komedian. Iya, memang backgroundnya beberapa atlet yang akan bertanding itu beda-beda ya. Ada aktor, ada penyanyi, ada komedian, ada celebrity chef, selebgram gitu ya. Ari Kriting ya? Bukan. Mirip ya. Babe Cabita. Halo Atu Zero, halo, Atu. Selamat siang, selamat datang di Preskon Tepok Bulu. Terima kasih banyak, thank you so much sudah mau ikut terlibat dan bergabung di perhelatan Tepok Bulu 2023. Iya, Atu Zero di sini ada Mas Vincent, Mas Desta dan juga Mas Arya. Yang dari tadi kita udah ngobrol juga sama Datu Fazli dan juga Mbak Atita. Sebagai partnernya Atita untuk pertandingan Tepok Bulu 2023, apakah persiapannya sudah sematang itu dan sudah seoptimis itu melawan Arya Saloka dan juga Ziva? Ya, saya setuju. Komedi. Ini lucu. Apa siapanya, alhamdulillah sudah matang, sudah dewasa, sudah bersedia lah untuk kesana nanti. Semoga di sana pun berjalan dengan lancar ya. Mana orang kita saya tak nampak. Dalam Kenapa kamu terima tawaran untuk bermain tepok bulu ini? Padahal backgroundnya bukan atlet, maksudnya bukan orang yang memang terbiasa rutin bermain badminton gitu. Tapi kenapa kamu terima tawaran ini? Ya dulu saya memang atlet, berarti saya memang bersukan. Lepas itu bila saya bola sepak juga, tapi masa itu saya ditelepon oleh Datu Fazli, dia kata kamu boleh main badminton. Lepas itu saya cakap boleh saja, bukan saya cakap saya boleh main, boleh saja, boleh pukul lah. Lepas itu Datu dia cakap saya tengok video, oke, yang ini budak boleh pakai, boleh kena smash nanti. Gimana komedi ya. Masih ada perbudakan di sana ya? Bukan budak bukan dong. Oh, gimana sih apa sih artinya ya kalau budak tuh apa ya? Kecil. Budak tuh. Lebih kecil. Budak letik.
Itu mah Sunda ya. Oke, Atu Zero, apa tanggapan kamu tentang IP yang dibuat oleh Vindes ini, Vindes Sport, dan ini sekarang Indonesia melawan Malaysia. Sebagai orang Malaysia, tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya bagus sebenarnya sebab Vindes pertama sekali dia buat di Indonesia, lepas itu untuk kali kedua ya ini. Ya. Kali kedua dia buat untuk sekali menjemput Malaysia untuk bermain sekali. Saya rasa ini akan membuka juga mata Malaysia untuk kita lagi menaikkan badminton di Asia begitu, betul kan? Wow, iya. Saya Google tadi jawabannya. Bagus Atu, bagus. Atu, burung apa itu? Burung puyuh. Puyuh. Burung puyuh. Dia nggak tahu bro. Burung puyuh. Nah kan. Itu apa sih? Sumpah itu film. Burung puyuh. Nah, udah kita lupain aja ya, atau coba mereka berdua yang relate. Oke, di sini ada Arya Saloka yang barusan bilang kalau dia yakin sekali untuk menang melawan kalian berdua, Arya dan Ziva. Gimana tanggapan kamu, ada yang ingin disampaikan kepada Mas Arya Saloka? Bagus itu bagus. Kalau ada pemilihan itu mengalahkan kami bagus. Saya juga akan mengalahkan kamu. Itu dia. Ini kayaknya lebih Surya nggak ada campuran nih kayak. Itulah, Mbak Titanya kalem ya, tapi kalau ini... Tapi Atita bagus mainnya. Setuju. Suka saya sama Atita tuh. Mbak Atita mau ngomong, Suka permainannya toh. Gimana Atita dengan maksudnya nanti akan melawan Ziva Magnolia yang kamu tahu dia memang penyanyi terkenal di Indonesia dan sekarang dia akan bermain badminton dengan background dari kecil sudah bermain badminton. Mungkin sama seperti Atita juga. Tanggapan kamu, mereka yakin loh untuk menang? Saya kalau lumayan nervous kan. Jadi kalau Kak Sada nanti Ziva nyanyi saja lah, jangan main. Ziva nyanyi aja lah, nggak usah main. Lepas aku harus cinta kamu. Oke. Kalau yang gak ada campuran kompetitif, kalau yang gak ada putranya bersahabat sekali, friendly ya. Oke. Mas Arya Saloka akan menjawab kalian berdua, silakan Mas Arya. Apa nih? Jawab aja tuh mereka tadi kayaknya Saya udah jangan siap kalahkan perang kamu. banget. Saya kan gitu dia. Ya kita lihat di lapangan siapa yang menang. Oke, kita buka pertanyaan lagi untuk teman-teman wartawan Indonesia. Untuk bisa bertanya dengan Atu, Atita, atau Datu Fazli. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin... Ya Mbak yang itu lagi aja. Oh jangan. Sebelahnya tuh kayak ngantuk sebelahnya deh. Ngantuk dia nih. Karena ada Mas Duta di belakang. Mana? Kantong mer. Oh iya boleh. Ada Mas Duta di belakang. Ya kan? Nah Mas Duta belakang sini Mas. Lah mirip banget. Weh partnernya Kak Vincent. Vincent Rompis Dateng versus gak ngomong-ngomong. Duta Mojo. Orang preskon malah nonton dia. Mas Duta dari tadi kita mau ngobrol loh Mas Duta. Maju dulu Mas Duta. Anjir mirip lagi. Akhirnya Vincent Rompis ketemu Ya dengan nih kedatangan partnernya. Duta Silawan Seven nih. Yeay. Apa kabar Mas Duta? Boleh minta mic-nya untuk partnernya Vincent ya? Nah akhirnya datang juga. Ditungguin malah nonton dia. Mas Duta mohon maaf ya kalau dari tadi aku kurang peka belum manggil Iya ya. orang lagi Maaf capek-capek ya. preskon dia nonton aja. Kan lumayan juga Dut. Iya. Mas Duta boleh sedikit ingin disampaikan kepada para wartawan? Waduh nggak ada briefing ini, nggak ngerti nih. Yudi. Yudi dari? Dari Intip Seleb Antv. Oh Intip Seleb. Intip Seleb. Oke. Ya. Belum ada kayaknya mas. Tadi udah diwakili sama teman saya. Iya. Mungkin kapan... Bisa mirip ya, heran ya gue. Mungkin ke tengah dikit mas, biar di foto nanti kesannya wah nih lengkap nih yang datang nih gitu. Sini mas. Mungkin nanya kapan Mungkin mau datangnya nanya nih. ke Dato Fazli atau Atu. Mungkin datang ke Indonesianya kapan gitu. Datang Itu ke kan Indo- dari Vincent tadi pertanyaan. Makasih ya Mas Duta ya. Makasih Mas Duta. Oke mungkin Semangat ya. nanti mereka datang tuh Hamin berapa ya? Kapan Dato? Hamin 1 ya. Atu, Atita?
Ya. Ada rencana untuk datang ke Indonesianya di tanggal berapa, Datu? Apakah ada latihan lagi di sini? Ya, kita akan ke sana tanggal 16. Jadi rencananya 16 malam kita mau latihan, bisa nggak? Jadi aman. Mengikut kehidupan udara di Jakarta gitu. Wah, itu dia. Di belakang rumah saya ada lapangan tuh, di belakang rumah saya ada. Biasa anak-anak kampung situ main situ. Pokoknya disediakan lapangan terbaik buat kamu. Dan juga pokoknya kita akan treat mereka ya. Ya, kita akan inepin, kita udah ada 2 kamar sharing di Oyo ya nanti. Astagfirullahaladzim. Sharing lagi. Silakan pokoknya nanti kita akan berikan yang terbaik buat kalian. Mengadaptasi dengan udara di Jakarta juga karena udara kita lagi baik. Enggak. Hah? Enggak lagi baik. Baik di Bali. Baik. Hamin 1 pokoknya sudah tiba di Indonesia. Nanti jumpa bersama dengan Vincent Desta. Ya, nanti kita pergi dulu lah, kita hangout ya. Atita, oke? Nanti kita bareng-bareng ya latihannya. Dan makan. Atu bengong aja. Atu mau ngobrol lagi, Atu. Kayaknya banyak yang ingin disampaikan ya. Terakhir deh closing statement, Atu. Helm buka dulu, Atu. Bukan. Enggak dong, itu rambut. Apalagi saya bercakap ya, saya sudah tidak sabar lah untuk berkunjung ke Jakarta. Sebab ini pertama kali saya pergi Indonesia. Loh. Oh, sekarang jalan. Seperti income true. Gitu. Haji mumpung ya ini orang. Ya betul Mas. Betul ya, Haji mumpung. Tidak sabar kami kedatangan Atu dan juga teman-teman yang lainnya pokoknya. Intinya Sampai jumpa. Indonesia dan Malaysia nggak sabar untuk menyaksikan pertandingan Tepok Bulu 2023. Terima kasih banyak teman-teman dari Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seru ya, mereka seru ya. Terima kasih ya. Tapi memang seru-seru banget, kemarin gue pas kesana juga ngobrol sama mereka, antusias mereka. Jadi menyenangkan lah orang-orang ini, jadi memang kita punya teman baru dari Malaysia itu. Oke. Itu Mbak tadi. mau nanya Mbak? Mungkin mau tanya sih untuk teman-teman wartawan dari Indonesia, boleh silahkan kalau ada pertanyaan untuk Kak Vincent, Kak Desa atau Mas Arya. Duta? Ya. Nanya juga di akhir ini. Mbak. Ini dulu ya Pak, sebentar ya. Berdiri boleh, perkenalkan diri juga. Aduh. Berdiri Mbak, berdiri ya. di atas kursi berdiri Mbak. Ya duduk gak apa-apa deh, oke. Perkenalkan saya Nurul dari Okezone. Selain pertandingan kan di Instagramnya juga Tepok Bulu ini memperkenalkan singlenya ya, yang lagu Tepok Bulu. Nah saya lihat antusias masyarakat itu melihat lagu ini yang merangkum cerita tentang pemain-pemain bulu tangkis. Boleh ceritain gak sih idenya dari mana dan proses kreatif pembuatan lagu hingga merangkum tadi ada spill soal Markis Kido dan pemain-pemain bulu tangkis. Iya, pemain legend ya. Ini sebenarnya ya sama-sama Mbak. Proses kreatifnya lagu ini sampai jadi sebenarnya memakan waktu setahun ya. Bukan, enggak. Sebetulnya setahun itu kan karena kita enggak punya judul segala macam. Enggak. Kita buat cuma sampai ref 1. Iya. Habis itu kita panjangin lagi. Belum ada judulnya. Nah ini dilanjutkan jadi lagu full. Dan sudah ada judul ya? Iya, judulnya Tepok Bulu. Ini proses kreatifnya sebenarnya waktu di Tepok Bulu pertama, waktu pertandingan antara saya dan Valentino Jebret, pengen bikin tim song. Mau bikin tim song, saya sama Kenny Gabriel brainstorming dan juga Henry Batman brainstorming untuk membuat sebuah lagu anthemic, lagu yang sebagai membangkitkan semangat sih. Iya, kalau di sebelumnya itu ada Desta sama Cing Abdel, mereka bikin jinglenya tuh jingle-jingle Cywar, jingle-jingle yang lebih ke pemain, ke Destanya lebih ke Cing Abdelnya. Abis itu ketika saya bikin, saya bilang ke Henry juga, pengennya ini lagu lebih general soal bulu tangkis gitu. Lebih ngomongin bagaimana kita appreciate, gimana kita tribute kepada pahlawan-pahlawan kita di lapangan bulu tangkis. Makanya disebutkanlah pemain-pemainnya, prestasi-prestasinya. Sampai waktu itu jadi memang sampai cuma 1 ref. Iya. Habis itu kita pengen lanjutin yuk. Nggak sempet sampai akhirnya jadilah Tepok Bulu 2 ini. Baru kita lanjutin lagi dengan memang hal-hal yang belum diungkapkan di verse pertama ketika lagu itu terjadi gitu. Jadi ditambahin lagi ada satu legend lagi, almarhum Markis Kido juga, yang dimana kita sangat appreciate dengan semua prestasinya beliau gitu. Sampai kita ngomongin Istora juga, bagaimana Ea berkumandang gitu. Tapi intinya dari lagu ini adalah
semuanya ada di ref gitu. Jangan pernah menyerah untuk mengukir sejarah karena Memiliki buat kami ini memiliki kalian saja itu sudah menjadi juara buat kita gitu. Lirik yang sangat bikin merinding, kita sedikit putarkan dulu untuk refnya, ref Tepok Bulu. Yang ini ada Pokbul Band juga yang nanti akan tayang, akan perform ya. Kita lihat dulu di layar sama-sama ini refnya. Rudy Hartono membara, Lim Swee King melegenda. Itu openingnya dan itu dibintangi oleh Dwi Sasono. Perlu kita putarkan lagi refnya? Boleh? Refnya atau gimana? Atau klipnya? Atau fullnya? Atau kita nggak usah tayangin? Atau refnya mungkin ya. Untuk membangkitkan semangat. Untuk fullnya nanti bisa dilihat di YouTube aja. Ini karena Desta kayaknya harus cabut karena dia ada kerjaan lagi. Nggak enak sama Duta gue nih, gimana ya? Maaf ya Mas Duta. Duta Merlin itu. Ada Duta, ada Eros. Film Seven komplit ya. Adam doang belum datang. Kayak aku mau buka pertanyaan lagi, apakah mau dilanjutkan oleh... Silakan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, boleh Bapak? Silakan. Manggilnya, iya Pak Om Andi. Silakan perkenalkan diri dulu. Iya, saya Arif buat Dari mana Pak Arif? Cek Pak. Ya cek. Buat Mas Desta, persiapannya gimana untuk menghadapi turnamen ini? Terus yang kedua, apakah nanti juaranya itu dikasih piala atau mungkin uang sebagai penghargaan? Terus berapa harga tiketnya? Terima kasih. Oke, kalau untuk persiapan ya kita memang lagi tensi tinggi nih ya Pak ya, karena memang sudah mendekati ini, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kita sudah ya banyak lah yang kita udah persiapkannya udah 90 berapa ya? Berapa persen? 90% lah Pak. Untuk hadiah nanti piala kita sediakan ya. Nanti untuk selanjutnya kalau uang kita memang tidak pernah memberikan, karena prestasi atau sebuah ini kita tidak inikan dengan uang, tapi dengan uang kadang-kadang. Loh, gue gak bisa punya kata-kata bagus nih gue. Bingung gue. Sama seperti tahun lalu juga ada yang bertanya, karena dibandingkan juga dengan pertandingan artis lainnya yang dikasih hadiah yang Swarovski dan lain-lain. Ada tanggapan tambahan Kak Vincent? Iya, jadi Pak Anies kita... Bukan Pak Anies itu. Bukan. Arif. Ya, Pak Arif. Balik lagi ya, karena semangatnya ini, visi misinya kita ini fun. Ini kan pertandingan bukan pertandingan resmi, tidak istilahnya tidak menyangkut pautkan asosiasi apapun, dan ini pure dunia hiburan ya di Indonesia gitu, diwakili oleh saya, Arya, Duta, Ziva, dengan teman-teman dunia hiburan di Malaysia gitu. Jadi menurut saya untuk juara mendapatkan uang atau apapun itu bukan itu sih, karena kita takutnya funnya jadi hilang gitu. Jadi ya memang kita sangat kompetitif, kita ambi-ambinya pun pasti harus ada gitu. Tapi at the end mau menang mau kalah, toh kita sama-sama merayakan ini sebagai sebuah perayaan senang-senang bersama gitu melalui olahraga bulu tangkis. Oke, iya itulah jawabannya Pak Arif. Tiketnya sebetulnya Bapak bisa lihat di sosial media, range-nya itu dari 75.000 sampai 399 ya? 400 ya, 400 ya. Ya. Ada di VIP dan juga ada memang yang tiket cuman festival luar ya. Iya. Jadi di luar pun nanti hiburan di luar. Ya, di luar akan ada mini festival, ada big screen juga yang akan menayangkan. Di dalam itu harganya 100-an ya, 100 sampai 400-an ya. Oke. Ya. Yang di luar bisa nobar dan bisa menikmati activity yang disiapkan, tapi yang di dalam bisa menonton pertandingan secara langsung di lapangan begitu. Range-nya dari 75 sampai 450.000 untuk tiketnya. Sudah dijual, untuk VIP sudah sold, untuk ada yang beberapa kategori 1 mungkin udah ada yang sold juga, nanti bisa dicek aja di sosial media gitu. Kak Desta udah mau cabut ya?
Udah kita berfoto dulu ya mungkin. Iya boleh dong. Ya. Mungkin setelah ini aku mau ada games Kak Desta. Jadi kita foto dulu. Ya boleh. Ya silahkan diabadikan dulu sebelum Kak Desta pergi meninggalkan kita. Dan nanti kita mau bagi-bagi beberapa hadiah, beberapa merchandise dari Findes untuk teman-teman wartawan. Caranya gampang banget, tinggal jawab aja beberapa pertanyaan dari saya seputar Findes Sport. Oke, silakan Mas Arya, Kak Desta dan juga Kak Vincent untuk bergaya sedikit sih ya. Oke, silahkan diabadikan sebanyak-banyaknya, disebarluaskan beritanya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Iya boleh. Hadap ke kiri dulu, tahan. Yang sebelah kiri. Gayanya boleh kayak dirangkul gitu Kak Desta nggak? Best friend, bukan dong. Kiri kanan. Untuk di bagian tengah dulu ya. Selanjutnya nanti yang kanan ya. Oke. Iya, Kak Desta pasti akan mensupport 100% partnernya di Tepak Bulu 2023. Cie. Bukan dong, bukan Mas Duta. Udah. Terima kasih Desta sekali lagi. Terima kasih Mas Terima Desta, kasih. tepuk tangan dong untuk Daddy Mahendra Desta. Teman-teman jangan kemana-mana dulu dan Mas Arya dan Mas Vincent juga tolong di sini dulu sebentar kita lanjutkan untuk gamesnya. Terima kasih Mas Desta, sampai jumpa, bye. Terima kasih, langgeng terus sama Boyan ya. Iya amin, das boy. Oke, kita mau menghadirkan General Manager dari Findes yaitu Awan Prasetyo ke atas panggung, silakan. Ini dia yang punya hajat sebenarnya semua. Yes. Iya, dia yang paham ini anak F1. Kita mau bahas, kita buka kelas tentang bisnis ya Wan sekarang. Oke. Kalau teman-teman yang ingin nanya langsung ke Awan soal teknisnya apalagi lebih terinci, iya. Awan yang mengerti. Kalau boleh dijelaskan sedikit dari sisi Awan sebagai yang punya hajat dan yang memikirkan semuanya sebagai decision maker atau apapun itu, ada yang ingin disampaikan Kak untuk teman-teman wartawan? Ya, kalau untuk dari sisi internal persiapannya mungkin sekarang sekitar 85% lah ya. Kami masih punya. Udah turun 5 ya dari bosnya. Kan dari sisi pengisi, tapi dari sisi internal dari para taker ya mungkin sekitar 85% gitu. Kami juga masih ngurus beberapa perintilan dan sebenarnya ini hal yang baru lagi kami Findes Media coba eskalasi lagi gitu secara tontonan, secara tayangan, secara audiens yang diundang pun kami naik ya 2,5 kali lipat gitu yang biasanya mungkin 3.000, kami sekarang target keseluruhannya ada di 8.000 sebenarnya, 7.000 buat di dalam, di istoranya, di indoornya, lalu di 1.000-nya itu untuk di area festival gitu. Jadi ini tantangan tersendiri buat kami di sisi internal gitu dan so far ya insya Allah semuanya bisa berjalan dengan maksimal dengan persiapan dari para saker. Gitu. Oke. Dan teman-teman wartawan juga pengen tahu kok bisa ya Findes itu dari tahun ke tahun selalu bikinnya lebih gila lagi dan hasilnya yang juga lebih gila juga dan ini di Istora dengan tadi disebutkan 2,5 kali lipat penonton dan ini juga range-nya sampai ke luar negeri gitu, sampai ke Malaysia. Nggak ada takut-takutnya atau ketakutan apa sih gitu deh yang dialami? Kalau dirasakan? bilang takut mungkin kami semua di internal takut, tapi ketakutan itu yang kami transform jadi semangat gitu. Jadi kurang lebih ya dari 3.000 naik dari 7.000 tuh memang ya cukup tinggi lah. Dan tapi sebenarnya yang diajarkan juga sebenarnya saya juga nggak tahu juga ya, ini insting aja gitu dari Vincent, Desta, kita awalnya mulai dengan bercanda-bercanda tapi sebenarnya secara nggak langsung tuh mereka terus mengajarkan kita untuk perlahan meningkat semuanya gitu. Secara pemikiran-pemikiran mungkin kami pernah hadir dengan Tepak Bulu 2022 gitu yang alhamdulillahnya mungkin bisa menjadi trendsetter, trendmaker untuk pertandingan sportainment lainnya gitu. Tapi setelah kami ada tayangan-tayangan dari media-media lain, dari TV, itu yang membuat secara nggak langsung dari kami para sakar tuh, buat apa lagi ya yang bikin beda gitu. Jadi, memacu dengan jadi sendiri. ketika kami punya level di B gitu dan orang lain coba terinspirasi ke B. Nah kami selalu eskalasi lagi gitu jadi B+, gitu. Yang lain udah ke B+, kita di A gitu terus lah, A+++ gitu. Dan itu
selalu yang ditanamkan di internal Vindes Media. Oke, ya kurang lebih itu penjelasan dari Mas Awan sebagai perwakilan dari Vindesaker juga. Dan mungkin penjelasannya udah cukup, tapi kita mau buka sesi sesi games untuk teman-teman di sini. Silakan langsung jawab aja. Ini pertanyaan dari Mas Arya, ya. Mas Arya boleh tanyakan yang nomor 1, silakan. Siap-siap, ini dapat hadiah kok. 1. Apa kepanjangan dari Istora? Mudah sekali. Dia lagi. Mbak ini nih. Oke, silakan. Istana Olahraga. Istana Olahraga. Apakah betul? Betul. Iya. Kalau Isteka, Istana Boneka. Istora, Istana Olahraga. Iya sih benar. Terima kasih ya udah jawab dengan benar. Mas Awan boleh kasih pertanyaan yang nomor 2? Kalau Iswati, Isyana Saraswati. Ya. Emang iya? Enggak kan? Kalau Ismail iseng-iseng ngirim email. Masih lanjut ya. Ada lagi gak Mas? Bu Vivi kok malu? Belakang. Kalau Isap itu ngenyot. Ini orang Malaysia masih nonton gak sih? Ini partner kalian loh. Enjoy. Oke, pertanyaannya sebutkan 3 pahlawan bulu tangkis yang dimention di lagu Tepok Bulu 2003. Nah, ada. Tadi sebenarnya pengen. Ini, Mas. Eros. Orang lama. Bukan dong. Iya. Marquez Kido, Alan Budi Kusuma, sama Butet. Sama Butet, betul? Iya betul, ada Butet Owi, ada. Ada juga Marquez Kido, ada Alan Susi bersama. Ada Icuk, ada Rudi Hartono, ya. Rudi Harudin chef dong itu. Pertanyaan berikutnya dari Kak Vincent boleh? Satu lagi ya? Apa mau satu lagi? Nah, ini siapa nama tim ganda campuran dari Malaysia? Nah. Ganda campuran, silakan. Ganda campuran. Salah, ganda campuran salah. Nah ini. Tunggu. Nih Mbak yang ini dulu ya. Ganda campuran yang akan melawan Arya dan Ziva. Atu Zero sama Atita Haris. Iya, betul sekali. Atu Cukup Zero, kah, stand up Mamet? comedy dan juga Atita Haris seorang selebgram ya. Oke, itu dia sedikit games dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman wartawan yang sudah hadir. Nanti kita mungkin bisa makan-makan bareng ya di sebelah sana. Udah pada lapar kayaknya. Oke, dan terakhir deh, siapa yang ingin menyampaikan mungkin satu-satu deh. Dari Awan dulu mungkin. Ya, silakan. Iya, dari saya cuma mau mengapresiasi untuk teman-teman Saker dari internal Vindes yang sudah bekerja keras sampai titik ini. Mungkin persiapannya 1 bulan lebih lah gitu. Semoga apa yang kita jalankan sekarang bisa terus menjadi inspirasi, memberikan tayangan yang inovatif, ya kreatif, dan ya terus memicu perkembangan sportainment di Indonesia. Oke, dari Mas Arya Saloka sebagai perwakilan dari ganda campuran. Kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Vindes sudah mengajak dan percaya kepada saya untuk bermain di ganda campuran. Semoga saya bisa memberikan hasil yang terbaik dan bisa menghibur dengan baik. Amin. Dan pasti menang ya Mas Pasti Arya. menang kalau dia. Harus menang. Harus. Ya. Malu saya kalau nggak Ya kalau dari saya terima kasih buat semua wartawan yang udah hadir. Terima kasih buat Arya, buat Ziva, buat Duta juga, buat teman-teman yang dari Malaysia juga terima kasih udah mau terlibat dan meramaikan Tepok Bulu 2023. Terima kasih juga buat Reksi yang gua gangguin terus walaupun lagi ngurusin timnas Malaysia. Karena gue banyak sekali kemarin ngobrol sama dia juga buat nyari input-input buat lawan-lawannya. Terima kasih buat Nosaleh juga. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Semoga tanggal 17 kalau saya balik lagi at the end menang kalah itu hanyalah soal hasil. Tapi yang bagaimana kita bisa bersenang-senang bareng. Kita membuat sebuah hiburan yang seru, pertandingan yang seru. Yang tanpa diduga seperti yang kita lakukan di bahkan volley kemarin gitu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa untuk datang ke Tepok Bulu 2023. Presented by Bank BJB, Tribute to Istora di tanggal 17 November 2023 di hari Jumat. Akan
Oke, di hari Jumat. Dan akan ada pertandingan ganda campuran sebagai pertandingan pembuka yaitu Arya Saloka Ziva Magnolia, tim Indonesia melawan Atuziro Atita Haris, tim dari Malaysia. Dan dilanjutkan dengan pertandingan ganda putra sebagai pertandingan utama yaitu Vincent Rombes Duta Mojo, tim Indonesia melawan Fazli Yaakob dan Imran Akil dari tim Malaysia. Terima kasih untuk seluruh teman-teman wartawan sekali lagi yang sudah hadir dan juga teman-teman wartawan dari Malaysia. Sekaligus juga para atlet yang tadi juga udah ngobrol-ngobrol. Dato Fazli, Atu dan juga Atita. Sukses untuk kalian semua dan sehat-sehat terus untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Dialog Gue Kemang untuk tempatnya yang sangat cantik dan adem ini. Terima kasih banyak Dialog Gue. Setelah ini kita akan makan makanan masakan dari Dialog Gue, oke? Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para sponsor Tepok Bulu 2023 yaitu Bank BJB, Nippon Paint, Lifebuoy, Oval, Ellipse, Walls, RH Ultimate Hair Center, Saf Co, dan Yamaha. Tepuk tangan dong untuk para sponsor kita. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Semoga semua berjalan dengan baik, gak ada kurang satu apapun di hari H nanti. Tepatnya. Okay. Amin. Amin. Dan boleh. juga sekali lagi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk para Vindes Saker yang sudah bekerja keras.